طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Jamaah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita kembali hadir di majelis yang mulia ini untuk membahas, mempelajari sirah atau biografi manusia yang paling mulia yang pernah lahir di jagat raya ini, yaitu Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mempelajari sirah beliau, Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati kita, Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, teman-teman majlis atau jalsah qabasiyah yang semoga semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Mari kita mulai jalsah kita yang mulia ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah dengan niat memohon ridha, memohon rahmat dan memohon inayahnya sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan hidayah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya dalam fikih sirah kita baru membahas tentang nama dan nasab Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Sekarang kita akan masuk ke tema atau pembahasan yang kedua, masih dalam rangka atau dalam tema besar tentang masa sebelum kenabian atau masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana masa kecil Nabi Muhammad SAW? Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, sebagaimana yang kita ketahui, di mana lahirnya? Di Makkah, di tahun disebut dengan Amul Fil. Fil artinya tahun gajah. Nah, ketika tahun Fil, ya, Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat ketika Rasulullah SAW masih di kandungan, masih 2 bulan dalam perut ibunya. Kemudian diasuh dan ditanggung nafkah hidupnya oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ayahnya meninggal, pengasuhannya dilimpahkan kepada kakeknya, pembiayaan hidupnya, perawatan dan sebagainya. Nah, kemudian sesuai dengan adat lokal ketika itu, jadi tradisi yang ada di kota Mekah, bahwasanya para wanita-wanita bangsawan itu tidak menyusui. Tradisinya ketika itu seperti itu. Artinya wanita-wanita terhormat dari Quraisy itu tidak menyusui bayinya.
Tradisinya adalah mereka memberikan bayinya yang masih kecil, yang baru lahir itu, kemudian untuk disusui oleh ibu-ibu susu yang mana mereka itu seperti dibayar. Saya katakan seperti dibayar karena memang tidak ada akad. Tidak ada akad, misalkan kamu susuin bayi saya gaji nanti sebulan berapa gitu ya. Nggak ada akad seperti itu. Meskipun memang ada timbal balik di situ. Ya, ada timbal balik. Di mana ibu-ibu menyusui ini mengharapkan timbal balik berupa hadiah daripada orang tua bayi yang mereka susui. Dalam hal ini, yang datang atau yang biasa memberikan jasa menyusui untuk bayi-bayi adalah perempuan-perempuan Bani Sa'ad. Bani apa? Bani Sa'ad. Nah, kembali kepada tradisi tadi, apa hal yang menjadi latar belakang atau alasan mengapa orang-orang Quraisy menitipkan bayi-bayinya ke kabilah-kabilah lain yang mana mereka itu tinggal di dusun-dusun. Mekah dianggap kota ketika itu, di mana mereka sudah hidup secara secara maden. Rumahnya sudah rumah dinding-dinding. Ya, sudah bukan lagi tenda-tenda. Nah, sementara beberapa kabilah lain di luar Mekah mereka masih nomaden, masih badui, masih di perkampungan. Nah, Mekah ketika itu berupa kota, bisa dikatakan ibu kota. Hampir semua orang Arab itu pasti menuju ke Mekah, terutama ketika musim haji. Karena ibadah haji ketika itu sudah ada. Ya, karena ibadah haji ini setidaknya adalah ibadah yang diwariskan oleh ajaran Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Dan itu tradisi haji atau tradisi mengagungkan Ka'bah itu ada di dalam hati orang-orang Arab. Nah, jadi budaya itu ada. Maka Mekah itu menjadi pusat, ya, pusat kota lah untuk Jazirah Arab. Meskipun tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kota-kota yang ketika itu menjadi ibu kota atau kota yang ada di bawah Romawi atau Persia seperti Syam atau seperti Son'a dan sebagainya. Ya. Tapi setidaknya Mekah itu kota. Maka ada alasan kesehatan di situ. Karena banyak orang datang ke situ, mungkin yang dari sana, dari mana, kan belum ada vaksin gitu-gitu ya. Nah, mungkin bawa virus, bawa apa, kemudian sering terjadi wabah di Mekah ketika itu. Ya. Sementara kondisi kesehatan atau kondisi alam di perkampungan atau di dusun masih sehat. Maka yang menjadi landasan atau alasan pertama adalah alasan kesehatan. Dari segi udara lebih jernih di perkampungan, ya, maka anak-anak dititipkan ke sana. Kemudian di kampung anak-anak itu biasanya lebih sehat dan fisiknya lebih berkembang daripada anak-anak yang hidup di kota yang kalau main itu cuma di ganggang gitu saja, lari-larian, ya, atau apalah main. Ya, rata-rata di kota seperti itu. Sementara kalau di kampung manjat pohon, apalagi ada onta, ada domba, mereka ikut menggembala domba. Kalau dombanya itu suka mereka gendong-gendong, kan angkat beban itu. Otot terbentuk, ya, fisik terbentuk kuat. Naik kuda dan sebagainya. Di kota agak susah karena sudah banyak rumah dan sebagainya. Nah, maka ini menjadi alasan dan menjadi tradisi karena memang anak-anak akan terbentuk fisiknya kuat itu ketika mereka dibesarkan di perkampungan, di dusun. Yang kedua, alasan bahasa. Alasan bahasa. Latar belakangnya bahwasanya
orang Arab ketika itu, bangsa Arab adalah bangsa yang concern terhadap sastra. Sehingga ketika itu orang dikatakan seleb kalau bahasa sekarang itu kalau pinter buat syair. Ya, pinter buat syair. Sehingga syair ini menjadi alat komunikasi paling canggih ketika itu. Alat media, menjadi media paling canggih. Kalau orang pengen terkenal, ya, tinggal dia bayar, kalau punya uang, dia bayar tukang syair yang masyhur. Nanti di vendors sama dewa segitu. Vendors apa? Nanti namanya disebut dalam syair dia, dibuat rangkaian syair yang indah, dipuji dia dalam syair itu. Nanti dia tampil di, memang ada podium-podium ya untuk syair ya. Ada apa namanya, semacam kalau di Indonesia itu semacam apa tuh? Pentasnya gitu ya. Memang ada tempat-tempat untuk orang-orang itu menyampaikan syairnya. Nah, di pasar-pasar, di pasar Aukat dan sebagainya, pasar di Majinah atau apa namanya itu, mereka membacakan syair itu. Begitu kedengaran sama orang ini syair. Nah, orang Arab ketika itu hafalannya kuat-kuat. Mendengar sekali dua kali hafal. Nah, ketika itu kan nggak ada hiburan, nggak ada TV, nggak ada apa. Orang hiburannya apa? Hiburannya dari sastra ini. Mendengarkan syair, mendengarkan cerita, hiburannya. Maka di mana-mana orang ngomongin syair. Ada syair baru. Nah, disampaikan syair itu. Namanya tadi disebut di syair. Maka dia cepat namanya tersebar. Jadi itu media dulu. Syair itu media. Nah, bahasa di Mekah, karena berbagai macam orang datang ke situ, tidak hanya orang Arab, orang asing pun datang ke situ, maka dari segi bahasa ini terpengaruh. Banyak terjadi lahan. Lahan itu kesalahan dalam berbahasa, kesalahan ucap dalam bahasa. Padahal kaidahnya nggak seperti itu. Meskipun bahasa Arab ketika itu belum dibuat, belum dibukukan kaidahnya, tetapi kaidah itu sudah ada. Ya. Kaidah itu sudah ada, tapi belum dibukukan. Nah, sudah ada kaidahnya itu. Misalkan seperti yang kita tahu, kalau fa'il itu marfu, kalau mansub itu, kalau maf'ul itu mansub, dan seterusnya. Itu kaidahnya sudah ada, sudah diterapkan, tapi belum dibukukan. Nah, di Mekah sudah banyak terjadi lahan. Sementara yang masih murni, yang masih fasih bahasa Arabnya yang di kampung-kampung, di mana mereka tidak banyak bergesekan dengan orang asing. Terlebih lagi di Bani Sa'ad, terkenal bahasa Arabnya bagus-bagus. Banyak dari situ muncul sastrawan-sastrawan, ahli syair. Maka ini penting. Nah, karena ketika itu orang kalau sudah pintar bersyair itu prestis. Prestis. Karena masing-masing membanggakan. Kabilah yang terkenal adalah kabilah yang memiliki banyak syair. Karena dia akan memuji kabilah-kabilahnya dengan syairnya itu, dan syairnya akan menyebar kemana-mana. Maka itu dua faktor setidaknya, ada faktor kesehatan dan juga ada faktor bahasa. Nah, maka berangkatlah perempuan-perempuan Bani Sa'ad ini ke Mekah persis di tahun gajah itu, di tahun lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa mereka menawarkan jasa, siapa yang ingin anaknya disusui. Dan kebetulan ada atau banyak bayi-bayi yang lahir ketika itu. Akhirnya perempuan-perempuan Bani Sa'ad yang di dalamnya adalah Halimah, yang nanti kita akan kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimah namanya adalah Halimah binti Abi Dhu'aib. Siapa? Halimah binti Abi Dhu'aib. Nah, Halimah binti Abi Dhu'aib berangkat bersama suaminya, namanya Al-Haris bin Abdul Uzza. Al-Haris bin Abdul Uzza berangkat dengan suaminya menaiki keledai. Atan, yang disebut atan adalah keledai perempuan, keledai betina. Warnanya kamra, warnanya putih kehijau-hijauan. Dan juga membawa kendaraan lain berupa unta. Unta.
Halimah Sa'diyah bercerita ketika itu Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad itu sedang tertimpa paceklik kering, sulit menemukan air, sehingga makanan, ya, gizi itu kurang, sehingga Halimah Sa'diyah itu gizinya juga nggak terpenuhi dengan baik. Nah, perempuan yang sedang menyusui, Halimah kan baru melahirkan anak namanya Abdullah bin Al-Harith. Kan tadi nama suaminya siapa? Al-Harith. Abdullah ibn Al-Harith. Melahirkan anak namanya Abdullah ibn Al-Harith. Ya. Setelah melahirkan, nah, karena kurang gizi itu susunya seret, kering. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman di sini yang muda-muda nih ya, kalau punya istri, ya, kemudian nanti melahirkan, nah itu harus diperhatikan gizinya, karena itu menentukan nanti air susunya bagus apa enggak, nah, dan itu menentukan kualitas kesehatan anak-anaknya. Nah, ketika itu seret, bahkan Abdullah ini sepanjang malam atau dari kemarinnya beberapa malam tidak tidur. Karena apa? Nggak kenyang. Bayi itu kalau nggak kenyang rewel, nggak bisa tidur dia, nggak kenyang. Karena apa? Air susunya sedikit yang keluar dari puting payudara Halimah Sa'diyah. Ya. Berangkatlah Halimah Sa'diyah dalam kondisi seperti itu bersama kawanan, ya, sekelompok daripada Bani Sa'ad ini ke Makkah. Kemudian mencari anak-anak yang tadi butuh jasa untuk disusui. Ketemu masing-masing dapat, ya. Setiap perempuan itu ditawarkan, ini bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan nanya, ini bapaknya siapa? Mereka akan nanya bapaknya siapa. Kalau bapaknya si fulan, wah orang kaya nih. Senang tuh ambil. Nah, begitu siapa nih bapaknya? Bapaknya meninggal, anak yatim. Mereka nggak mau. Setiap orang yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW nggak ada yang ambil. Termasuk Halimah Sa'diyah nggak ngambil di pertama kalinya. Karena apa? Karena mereka tadi juga mengharapkan imbalan berupa hadiah. Meskipun tadi saya katakan imbalannya tidak berupa uang, tapi berupa hadiah. Karena ketika anak ini dibawa, ya, disusui, jauh tempatnya, bukan perkampungan Bani Sa'ad itu. Bani Sa'ad adalah salah satu daripada kabilah Hawazin. Hawazin ini tempatnya di Taif, bagian selatan, tenggara Taif, bagian tenggara Taif, ya. Tenggara timur, selatan timur, tenggara, ya. Tenggaranya kota Taif, ya. Ada yang pernah umroh dari Mekah ke Taif, pernah jalan kaki? Enggak pernah. Itu lama, itu jauh, ya. Beda kota kalau sekarang itu beda kota, jauh. Nah, ketika berangkat ke sana anak dibawa, yang namanya orang tua pasti suka nengok lah. Kayak teman-teman di pesantren kan ditengok gitu ya. Nah, ditengok ke sana. Setiap kali nengok tuh bawa hadiah. Ya, hadiah itu yang diharapkan oleh Bani Sa'ad tadi, oleh orang-orang yang menyusui tadi. Dan hadiahnya ya tergantung kemampuan orang tuanya. Kalau orang tuanya kaya, dermawan, wah cair. Ya, hadiahnya mahal-mahal. Nah, maka ketika ditawarkan Nabi Muhammad SAW, siapa bapaknya? Bapaknya sudah meninggal, anak yatim. Aduh, nanti gimana ini? Nah, padahal yang kita harapkan itu. Akhirnya nggak ada yang ngambil, termasuk Halimah Sa'diyah pertama kali tidak mengambil. Setelah semuanya dapat, semua ibu kaum perempuan yang menyusui itu dapat bayi yang disusui, Halimah Sa'diyah pulang ke tendanya belum dapat. Terus bilang ke suaminya Al-Harith, masa yang lain dapat kita pulang dengan tangan kosong? Daripada pulang dengan tangan kosong, gimana kalau kita ambil saja bayi yang yatim itu? Kata suaminya, oh iya, ambil aja. Barangkali akan membawa keberkahan untuk kita. Kata suaminya seperti itu. Maka Halimah Sa'diyah akhirnya datang ke sana kembali, mengambil Nabi Muhammad SAW, ya, di bawah.
Jadi sebenarnya ditolak tuh, semuanya tadi ditolak. Akhirnya Halimah Sa'diyah, takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan Halimah ya yang akan membawa itu. Dibawalah ke tendanya, baru dipangku, mau disusui, sudah muncul keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Air susu Halimah Sa'diyah yang tadinya tidak keluar kecuali sedikit, tiba-tiba mengalir dengan begitu derasnya. Nabi Muhammad disusui sampai kenyang. Sampai kenyang. Kemudian saudaranya, siapa tadi namanya? Abdullah ibn al-Haris juga disusui sampai kenyang. Padahal tadinya Abdullah saja nggak kenyang, sehingga nggak pernah tidur karena selalu lapar. Dua-duanya disusui kenyang, dua-duanya tidur. Dua-duanya tidur. Tadi sebelumnya mereka membawa kendaraan apa? Satu keledai, satu lagi onta. Onta pun sama. Tadinya nggak keluar air susu kecuali sedikit, atau nggak keluar sama sekali, nggak keluar sama sekali, setetes pun nggak keluar. Karena ya onta juga sama, ya, untuk mengeluarkan air susu dia butuh pasokan gizi yang baik. Makannya nggak benar, ya, nggak cukup, nggak kenyang makannya, maka air susu nggak keluar. Onta yang belum dikasih makan apa-apa, ketika begitu diperas, dilihat, kan kelihatan mungkin untuk orang yang petani-petani itu ngerti ya, apa namanya itu, tempat susunya itu istilahnya apa, kalau bahasa Arab itu torak. Torak itu ya kalau untuk manusia kan payudara ya, untuk onta itu apa namanya, ya susunya itu kelihatan, wah kok kayaknya banyak nih, maka diperah dapat banyak. Suaminya minum sampai kenyang, istrinya minum sampai kenyang. Kata mereka ini malam paling berkah ini. Kemarin-kemarin kita nggak seperti ini. Sekarang anak-anak kenyang, saya kenyang, kamu kenyang. Akhirnya mereka tidur, ya. Tidur dengan lelap. Kata suaminya, wahai Halimah, laqad akhadhti nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, engkau telah mengambil anak manusia yang penuh berkah. Penuh berkah. Begitu pulang, mereka pulang dengan kendaraan tadi, keledai dengan onta. Yang tadinya keledai yang mereka tunggangi, onta yang mereka tunggangi itu lemas, kurus. Ketika berangkat dari kampungnya ke Mekah selalu tertinggal, ketinggalan terus, hingga teman-temannya capek nungguin. Ayo dong cepat, ketinggalan kan? Karena apa? Lemas sekali itu kendaraannya. Begitu pulang, kendaraannya menjadi kuat, menjadi gesit, cepat, ninggalin yang lain. Sehingga kata teman-temannya, wahai Halimah, ini keledai kamu kan yang kamu tunggangi ketika berangkat. Kata Halimah, iya. Saya nggak punya keledai lain, ini satu-satunya udah keledai saya yang tadi kita pakai berangkat. Wah, luar biasa. Innalah la sya'an. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di sini, ya. Nah, dan tidak berhenti di situ. Ketika sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, diceritakan dalam kitab-kitab, ya. Kalau di kitab Syekh Al-Buti tidak diceritakan secara detail, tapi hanya beliau mengatakan munculnya keberkahan-keberkahan ketika Nabi Muhammad SAW berada di asuhan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Tapi kalau kita baca Ar-Rahiq Al-Makhtum Ibnu Hisham itu diceritakan lebih detail, ya. Sampai ke perkampungan yang tadinya domba-dombanya Halimah Sa'diyah itu nggak pernah kenyang karena memang lagi paceklik, susah nyari rumput dan sebagainya. Setiap kali pulang daripada pengembalaan selalu dalam kondisi kenyang, kondisi susu-susunya juga penuh berkah. Sementara domba-domba tetangganya enggak. Itu anehnya itu. Domba-domba tetangganya enggak, tetap aja kayak kemarin-kemarin, kurus-kurus, ya. Susu-susunya enggak ada. Sehingga tetangga-tetangganya, ya, kabilah-kabilah yang lain mengatakan ke pengembala-pengembalanya, anak-anaknya, kalian itu loh, kalau gembala itu ikuti anak-anaknya Halimah Sa'diyah itu, ya. Kemana mereka gembala ikuti? Karena apa? Ngelihat gembalaan, ya,
ternaknya Halimah Sa'diyah itu begitu pulang gemuk-gemuk, ya sehat-sehat, susunya banyak-banyak. Akhirnya mereka ikuti, ya, bareng gembalaannya. Tapi begitu pulang ternyata nggak berubah sama, ya. Mereka pada tempatnya sama, ya. Yang gembala juga ngikutin terus. Domba-domba gembalaannya Siti Halimah Sa'diyah pulang gemuk kenyang. Gembala mereka tetap sama, nggak berubah, kurus-kurus, nggak ada yang berubah. Karena bukan itu masalahnya. Keberkahannya ada di sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diasuh, yang dirawat dengan baik di dalam rumah atau dalam keluarga Al Halimah Sa'diyah. Nah, ini terkait keberkahan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa di situ. Ya. Al Halimah Sa'diyah menceritakan Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu tumbuhnya lebih cepat daripada yang lain. 2 tahun itu sudah menjadi anak yang kuat. Ya. Kalau kita kan tahu anak 2 tahun itu baru bisa ngapain sih? Ya. Baru bisa ngapain anak-anak 2 tahun itu. Tapi Nabi Muhammad SAW 2 tahun seperti mungkin anak-anak yang sudah 5 tahun. Jadi pertumbuhannya cepat lebih daripada anak-anak yang lain. Jadi selalu melihat ada keberkahan, ada sesuatu yang spesial dari diri Nabi Muhammad SAW ketika kecil ini. 2 tahun disapi, kemudian dikembalikan. Udah selesai kan? 2 tahun disapi. Masa menyusui udah selesai. Maka dikembalikan kepada ibunya. Tapi sebenarnya hati Halimah Sa'diyah dan suami itu nggak pengen mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena selama ada Nabi Muhammad SAW, keberkahan itu benar-benar terasa. Hidup mereka jadi penuh barakah. Kambingnya, ternaknya, domba-dombanya, pokoknya berkah, mudah dan sebagainya. Maka ketika waktunya mengembalikan, mereka nyari alasan, gimana caranya ini Muhammad SAW tetap bersama kita. Dicari alasan, ya. Nanti kalau misalkan gimana kalau Muhammad ini tetap sama kami, Bu? Ngomong ke Siti Aminahnya, kira-kira begitu ya. Karena di Mekah ini saya dengar ada wabah, penyakit, khawatir kena wabah. Kalau di tempat kami akan tambah kuat Muhammad ini. Seperti yang kelihatan sekarang, baru 2 tahun aja sudah. Kira-kira begitu ya. Alasan, nyari alasan lah. Sekali nggak diterima alasannya, 2 kali, 3 kali terus saja, tapi terus nggak berhenti. Halimah Sa'diyah hari ini ditolak, besok datang lagi, terus sampai pada akhirnya sudahlah, silakan bawa. Begitu dibawa sampai, ya, ada yang mengatakan 2 tahun sekian, beberapa bulan, ada yang mengatakan sampai berumur 5 tahun. Nah, disitulah terjadi peristiwa pembelahan dada. Nah, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain dengan saudara-saudaranya, anak-anaknya Halimah Sa'diyah dan teman-teman yang lainnya, tiba-tiba datang ada 2 orang, ya, 2 orang memakai pakaian putih, tinggi, besar, kemudian meluk Nabi Muhammad, menidurkan, kemudian dibelah dadanya dan sebagainya. Nanti cerita detailnya nanti kita bacakan hadisnya. Ya. Sehingga anak-anak Halimah Sa'diyah lari ketakutan, pulang memberitahu ibunya. Wah, ibu, saudara kita yang dari Quraisy dibunuh. Halimah Sa'diyah langsung panik, pucat, kemudian mencari di mana. Ternyata alhamdulillah ketemu. Begitu ketemu, Nabi Muhammad SAW dalam kondisi wajahnya pucat. Apa yang terjadi? Diceritakan oleh Nabi Muhammad. Seperti ini. Nah, itulah yang membuat Halimah Sa'diyah kemudian takut. Takut kalau terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad SAW, yang disalahkan siapa? Pasti mereka yang kena. Ya, mending kalau cuma nanti ganti rugi. Ya, masalahnya bukan itu. Nah, itu zaman jahiliyah kan ketika itu. Ya, orang Quraisy nggak cuma keluarga inti saja. Nanti orang-orang Quraisy akan bisa jadi menyerang keluarga Halimah Sa'diyah, itu ditakutkan. Maka udahlah, kita kembalikan saja daripada ada apa-apa. Maka dikembalikan ke ibunya, ke bundanya Sayyidah Aminah.
dikembalikan, dan Sayyidah Aminah kaget. Kok dikembalikan? Kemarin bujuk-bujuk, minta-minta, pengen terus sama gitu. Kok sekarang tiba-tiba dikembalikan? Ada cerita apa ini gitu ya? Ngarang-ngarang cerita. Wah kayak gini, wah ngarang-ngarang cerita. Katanya saya nggak percaya. Apa? Coba kamu mau cerita yang sebenarnya. Akhirnya cerita sebenarnya, cerita yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, pembelahan dada. Sayyidah Aminah senyum aja. Senyum aja. Emang kenapa? Kalian takutnya? Iya, takut kalau misalkan itu adalah setan atau apa segala macam. Kata Sayyidah Aminah, setan tidak mungkin menggoda, mengganggu anak saya. Saking yakinnya. Yakin. Gak mungkin. Tidak bisa. Saking yakinnya seorang ibu. Kenapa? Kata Sayyidah Aminah, kalian tahu ceritanya? Saya ketika hamil, mengandung Nabi Muhammad SAW, saya tidak merasakan sakit atau berat sedikit pun. Ketika melahirkan, ringan, enteng, dan aku melihat ketika melahirkan pancaran cahaya terang yang memperlihatkan istana-istana Romawi dan istana-istana Persia. Kata Sayyidah Aminah, anak saya ini akan menjadi orang besar, akan menjadi orang penting. Ya, karena nggak mungkin. Ini menandakan bahwasanya Sayyidah Aminah bukan orang biasa. Nah, apalagi ahli neraka seperti yang kemarin kita jelaskan. Bukan orang biasa. Bukan punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang biasa. Nah, maka setelah itu sudah dikembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, kemudian ibundanya wafat. Tidak lama setelahnya, saat berumur 8 tahun, kakeknya pun wafat. Sehingga pengasuh atau pengasuhan Nabi Muhammad SAW diambil oleh pamannya Abu Talib. Baik. Nah, itu tadi ceritanya ya. Sekarang apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita intisarikan daripada kisah-kisah tadi? Ya. Pertama, dilahirkannya Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, ya, bukan sebuah kebetulan. Kan kita tahu Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, naudzubillah, mustahil sulit. Ya, untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW hidup di bawah asuhan bapaknya, di bawah asuhan ibunya, kakeknya ada, sehingga hidup dengan nyaman, hidup dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, ya, itu kan lebih memudahkan. Ya. Kalau kita punya anak kan pengennya gitu kan, pengen anak kita, orang kita cintai itu hidupnya nyaman, hidupnya enak. Ya. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan dibuat hidupnya itu penuh dengan apa istilahnya itu? Apa? Penuh dengan masalah, dramatis kalau bahasa sekarang itu. Lahir sudah yatim, ketika masih di kandungan bapaknya sudah meninggal, terus pisah dari ibunya, ya, lama. Begitu balik belum lama ibunya meninggal. Diasuh kakeknya 2 tahun berikutnya meninggal. Sekarang diasuh pamannya pula. Ya. Kenapa sedemikian rupa? Nah, ditinggal mati oleh ayah, kakek gitu ya. Nah, apa hikmahnya di sini? Ini banyak orang berspekulasi. Oh, hikmahnya biar menjadi orang yang kuat. Nah, ada benarnya, karena biasanya orang yang lahir dalam kondisi sulit itu akan menjadi sosok yang kuat. Mungkin. Ya. Tapi hikmah besar dari peristiwa ini adalah membungkam tuduhan musuh-musuh Islam yang di kemudian hari akan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu punya leadership yang hebat, bisa memimpin kaumnya, bisa memimpin bangsa Arab, bahkan memimpin dunia, karena dia belajar kepemimpinan dari bapaknya, dari kakeknya,
dari pamannya, yang mereka semua adalah pemimpin. Mereka semua adalah pemimpin kota Mekah. Dan itu terbantahkan karena apa? Bapaknya meninggal ketika masih muda, sebelum melihat, sebelum ketemu. Kakeknya pun 2 tahun berikutnya, baru 2 tahun ketemu, meninggal. Pamannya yang mengasuh dia pun ternyata tidak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang orientalis mengatakan gerakan Nabi Muhammad itu seperti gerakan kiri. Gerakan kiri, gerakan seperti yang terjadi di Eropa, di negara Barat. Ya. Ada orang-orang proletar namanya, orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu melakukan revolusi, melawan borjuis, orang-orang kaya yang semena-mena. Itu disamakan seperti itu. Karena bangsa Arab itu kan ketika itu bangsa yang tertinggal, kemudian mereka ingin bersatu, mengumpulkan kekuatan sehingga nanti mengalahkan peradaban Persia dan Romawi yang ada ketika itu. Ini terbantahkan karena apa? Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan leadership dari siapapun. Maka apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, pendidikan yang baik, pendidikan yang hebat itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa menjadi orang seperti itu bukan karena hal-hal yang sifatnya perantara manusiawi, tapi langsung tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang itulah Nabi seperti itu, yang mendidik Allah Subhanahu Wa Taala. Coba siapa yang mendidik? Nah, kalau kita lihat kebanyakan orang yang lahir dalam kondisi yatim, apalagi pindah-pindah pengasuhannya, itu biasanya jangankan untuk memimpin, ngurus diri sendiri aja nggak bisa, karena pendidikannya nggak benar. Biasanya seperti itu. Karena apa? Tidak ada orang yang mendidik dia dengan baik. Tapi Nabi Muhammad SAW yang mendidik, bukan lagi manusia, langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian keajaiban ya, menjadi suburnya dan hijaunya perkampungan Bani Sa'ad tadi yang tadinya kering dan sebagainya, keberkahan-keberkahan yang tadi diterima, dirasakan oleh Halimah Sa'diyah dan keluarganya, ya, itu bagaimana kita menafsirkannya, bagaimana kita menerjemahkannya. Ini tidak lain, pertama, menunjukkan tentang atau betapa tingginya derajat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa dicintainya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga untuk menampakkan keberkahan, untuk menampakkan kemuliaan itu, Allah tampakkan dengan hadirnya keberkahan tadi. Ya. Dalam kondisi normal, ya, rumput itu menghijau kapan? Ketika turun hujan, ada air yang menyirami. Dalam kondisi normal, binatang atau manusia, apapun, kenyang kapan? Ketika makan. Ketika makan, gizi tercukupi, tapi ternyata tidak hakikatnya. Karena kekuatan yang sejatinya melakukan itu semua adalah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kita biasa lihat daripada hukum alam ini, dari hujan turun ke bumi, kemudian tersirami sehingga tumbuhlah rumput dan sebagainya, itu kalau kita preteli, kita breakdown, ya, kita urut-urutkan secara detail, itu tidak ada hubungan filosofinya antara air dengan rumput, nggak ada. Coba pikirkan, ya. Emang air bisa berbuat apa sehingga rumput bisa tumbuh? Apa yang dimiliki kekuatan air? Meskipun dicari ada di air itu ada oksigen, ada hidrogen, macam-macam lah gitu ya, urusan ilmu biologi ya. Tetap aja ketika ditanyakan apa, misalkan ya, ada oksigen misalkan ya.
Emang oksigen bisa membuat apa sehingga tumbuhan bisa hijau, rumput bisa lebat, bisa tumbuh buah-buahan dan sebagainya? Apa kekuatannya? Ujung-ujungnya nggak ada. Itu hanya sebagai perantara saja. Nah, tapi kenapa manusia meyakini itu ada hubungannya? Karena itulah yang selalu dilihat oleh manusia. Ya, ini namanya dalam istilah psikologi disebut dengan respon bersyarat. Bahasa Arabnya raddul fi'li asyarti, respon bersyarat. Apa arti respon bersyarat? Kita itu akan merespon sesuatu ya, ketika sesuatu itu hadir secara teratur. Contoh begini, ada penelitian beberapa ekor anjing ya, setiap kali dikasih makan, mereka dikurung, setiap kali dikasih makan, pertama dinyalakan alarm, alarm pokoknya ya, bunyi bel gitu. Yang kedua dinyalakan lampu, kasih makan. Terus begitu, setiap hari, nggak tahu anjing makannya berapa hari sekali. Ada yang tahu sini? Ya, nggak tahu ya, dan kita nggak perlu tahu ya. Pokoknya setiap kali kasih makan seperti itu. Ada lampu, ada bunyi bel. Ada lampu, ada bunyi bel. Terus begitu. Sehingga otak anjing akan berpikir, berarti ada hubungannya antara lampu, antara bel dengan antara makanan. Sehingga suatu saat, nah sekarang kita mulai uji coba nih. Dinyalakan lampu, maka anjing itu ngiler, netes air liurnya. Apa? Karena yang dipikirkan otaknya ada lampu, ada makanan. Lampu nggak ada, dibunyiin alarm doang, ngiler juga dia. Kenapa? Yang dipikirkan di otak dia bahwa saya ada makan, karena selama ini selalu bersanding tuh lampu, alarm, bel, makanan. Nah, begitu juga manusia. Selama ini yang terjadi di alam semesta ini itu hanya sebenarnya sekedar rangkaian saja. Misalkan antara api dengan panas itu kan selalu ada. Setiap kali kita megang api mesti panas. Sehingga otak kita mengatakan api itu panas. Padahal kalau ditanya, kenapa api bisa membuat panas? Bisa punya kekuatan apa api bisa memberikan panas? Enggak ada. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh bagi orang beriman ketika diceritakan ada domba bisa kenyang tanpa makan rumput. Karena sejatinya yang memberikan kenyang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak perlu masukkan makanan sekalipun, sehingga dia bisa mengeluarkan rumput. Ya. Selama kuncinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua, maka tidak aneh ketika hadir sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, maka tempat itu dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa ada sebab musababnya. Maka di sini juga menjadi pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan keberkahan ya pada sesuatu, apakah itu tempat, apakah itu tumbuhan, apakah itu binatang. Itu mesti ada kaitannya dengan kesolehan. Karena dalam surat Al-Isra ayat 44, segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hadir orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta itu pun akan mendukung orang ini. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah sial. Sial karena lahir di tanggal anu, ya. Misalkan saya nggak tahu sih, ada mungkin kliwon lagi atau apa, atau sial karena sesuatu yang misalkan ada hari Rabu apa gitu ya. Hari Rabu apa di bulan apa, itu nanti sial. Atau misalkan jangan menikah di bulan Safar, misalkan sial, itu nggak ada dalam Islam itu. Sial apa tidaknya dalam Islam itu tergantung pada amal. Amal baik menghadirkan keberkahan. Amal buruk, maksiat mendatangkan kesialan.
Karena keberkahan itu akan muncul kepada siapa? Kepada orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kalau sudah ridha, maka Allah juga akan memerintahkan makhluk-makhluknya untuk berkhidmah kepada orang itu. Nah, maka kalau ada orang soleh terus kemudian punya keberkahan-keberkahan, itu enggak aneh. Enggak aneh, memang begitu sunnatullahnya. Ya, sunnatullahnya begitu. Nah, pertama itu untuk menunjukkan kemuliaan orang itu, ya, ya, dan kemudian memang untuk menghormati, ya, orang tersebut. Baik. Berikutnya terkait peristiwa pembelahan dada tadi. Ya. Tadi peristiwa pembelahan dada tadi saya sudah sampaikan. Para ulama ini berbeda pendapat tentang berapa kali peristiwa pembelahan dada ini terjadi. Ya. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Ya. Setidaknya 2 kali lah. Ya. Kita katakan 2 kali. Wallahu alam yang paling kuat yang mana? Ya. Yang pertama yang seperti yang tadi sudah kita ceritakan ketika beliau masih kecil di Bani Sa'ad. Yang kedua terjadi ketika Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nanti itu akan ada di peristiwa Isra Mi'raj, kita bahas sedikit. Nah, peristiwa pembelahan dada ini diceritakan oleh Rasulullah SAW nanti ketika Rasulullah telah menjadi Rasul. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bercerita bahwasanya Rasulullah SAW atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi yang datang membelah Nabi Muhammad itu siapa? Malaikat Jibril, salah satunya. Fa'akhadahu fasara'ahu. Mengambilnya, memeluknya, kemudian menidurkannya. Fasyaqqa an qalbihi. Kemudian dibelah. Persis di bagian dada ini, yang tepatnya jantung. Ya. Fastakhrajal qalba. Jantungnya dikeluarkan. Al-qalb artinya apa? Al-qalbu artinya apa? Jantung. Nah, al-qalb artinya jantung. Yang dikeluarkan di sini jantung. Kalau kita berbicara organ tubuh, anatomi, qalbun itu artinya jantung, bukan hati. Kalau hati bahasa Arabnya kibdah atau kabid. Ya, itu hati. Kalau kita ngomong anatomi, ya. Jadi yang dikeluarkan di sini jantung, qalb. Fix, ya, fisik, karena fisiknya jantung. Fastakhraja minhu 'alaqatan, kemudian dikeluarkan 'alaqah, gumpalan darah. Darah yang kental gitu dikeluarin. Faqala hadza syaitanu mink. Ini adalah bagiannya setan darimu. Ya. Jadi mungkin kotoran-kotoran yang dibuat oleh setan di dalam hati Nabi Muhammad SAW dibersihkan. Thumma ghasalahu, kemudian dicuci fitostin, di bejana. Tos itu bejana, semacam baskom lah, ya. Baskom min dhahab, yang terbuat dari emas. Bima'i zamzam, dengan air zamzam. Thumma la'amahu, kemudian dibersihkan. Thumma adahu fi makanihi, kembalikan ke tempatnya tadi. Dikembalikan ke tempatnya, ya, dijahit seperti operasi gitu, ya. Nah, kenapa dijahit? Karena nanti Anas mengatakan seperti itu. Wajal ghilman yas'auna ila ummihi, maka anak-anak tadi berlarian ke ibunya, ya, yakni ibu susunya Halimah Sa'diyah. Kata mereka, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muqtani'ul laun. Mereka kemudian menemui Nabi Muhammad SAW dalam kondisi Nabi Muhammad pucat pasi, ya, pucat mukanya. Karena kan habis ketemu orang asing, terus dibelah dadanya, ya, ya masih kecil loh, pucat, ya. Itu Nabi Muhammad tuh cuma pucat doang, ya. Kalau kita udah mati, udah pingsan. Nabi Muhammad kan kuat secara fisik, secara mental. Nanti kita akan pelajari baik di fikih sirah atau di syama'il. Fisik Nabi Muhammad, mental Nabi Muhammad super kuat.
Wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyati fi sadri. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan aku ya sering melihat athar bekas jahitan itu di dadanya. Ada bekasnya, tapi dari jauh nggak kelihatan karena Anas bin Malik kan orang dekat Rasulullah SAW yang selalu membantu Rasulullah dan berbagai macam urusan, sering mungkin lihat Rasulullah SAW telanjang dada sehingga kelihatan ada asarnya, bekas jahitannya. Tuh luar biasa ya, padahal nggak pakai apa-apa itu ya, maksudnya nggak pakai alat-alat canggih seperti sekarang ya, namanya malaikat ya, lebih hebat daripada manusia. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ya, kira-kira bisa enggak? Ya, ada anak bandel gitu ya, anak bandel atau koruptor lah ya, pokoknya yang jahat-jahat, yang bandel-bandel ini biar baik dia dioperasi aja, terus jantungnya dicuci, dibalikin lagi, terus langsung jadi orang soleh. Itu bisa nggak kira-kira begitu? Kan Nabi Muhammad begitu, diambil jantungnya, dibersihin, terus balikin lagi jadi orang soleh. Iya bisa ya? Antum mau jadi orang soleh bayar berapa juta tuh kalau operasi kayak gitu ya? Nggak tahu, mungkin ya 20 atau 50 juta lah ya, operasi jantungnya dibelah, terus diambil, dicuci dulu pakai air zam-zam ya, beli dulu sama umitip sama yang umroh gitu ya, nah, terus cuci balikin lagi. Kira-kira jadi orang soleh nggak? Ya, kira-kira gimana? Hah? Ya, nggak tahu ya. Lah ini terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kira-kira jadi nggak orang soleh gitu dengan cara seperti itu? Nggak terjadi. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW di sini? Asy-Syaikh Al-Buti mengatakan, hakikatnya proses pembersihan itu adalah pembersihan secara ruhani, secara maknawi, bukan fisik. Secara ruhani, secara fisik. Karena kalau misalkan secara fisik, ya nanti ya seperti tadi itu, orang supaya baik udah tinggal nggak usah repot-repot diceramahi, terus direhabilitasi, dibimbing, udah langsung operasi aja, lebih murah kayaknya biayanya ketimbang harus rehabilitasi atau pendidikan lama gitu. Udah langsung orang jadi soleh langsung. Ternyata nggak begitu, nggak terjadi, itu nggak akan terjadi, karena sejatinya yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW di sini itu peristiwa rohani, maknawi, pembersihannya maknawi. Nah, sekarang pertanyaannya, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini secara fisik, dimaterialisasikan. Nah, jadi secara supaya terlihat oleh mata. Kenapa? Ya, karena kalau terjadi secara rohani saja tanpa dibuat kasat mata secara fisik, orang nggak ada yang tahu. Benar nggak? Orang nggak ada yang tahu, maknawi saja. Tapi dibuat nyata, dibuat peristiwa itu seakan-akan terjadi secara fisik, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di situ. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Ini menjadi muqaddimah daripada kenabian. Muqaddimah, istilah yang ini disebut oleh para ulama, disebutnya irhas. Apa disebutnya? Irhas. Jamaknya irhasat. Keajaiban-keajaiban, termasuk keberkahan-keberkahan tadi yang kita ceritakan, itu kan keajaiban-keajaiban, itu termasuk irhasat. Kalau setelah kenabian disebut mukjizat, sebelum kenabian disebut irhasat. Apa artinya irhasat? Irhasat itu artinya muqaddimah, pendahuluan. Muqaddimah, pendahuluan. Apa hikmahnya? Yang penting itu kan hikmahnya di sini. Hikmahnya adalah adanya irhasat ini sebagai rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang dekat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah biasa melihat keajaiban-keajaiban, keberkahan
yang terjadi dalam kehadiran Nabi Muhammad SAW, maka nanti itu akan memudahkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adanya irhasat ini hikmahnya itu, sehingga nanti ketika Nabi Muhammad SAW mengumumkan dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul, berdakwah, orang-orang akan gampang menerimanya. Karena apa? Ya memang dari dulu sudah kelihatan beda, ya kan? Kayak orang memang dari awal cerdas, pintar, kemudian dengar kabar, sekarang dia jadi dirut utama Pertamina. Oh, percaya mungkin. Lebih gampang percaya kan? Daripada ada anak nggak jelas tadinya gitu ya, sekolah juga rankingnya paling terakhir, nggak naik 2 kali gitu, tiba-tiba terus jadi orang sukses, kan agak sulit percayanya. Tapi kalau memang sejak awal sudah keren, sudah memang luar biasa, ya, keberkahan, keajaiban muncul, maka ketika nanti Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, mereka akan mudah mengimaninya. Nah, maka ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi Bani Sa'ad, ya, Asy-Syaikh Al-Buti mengatakan semuanya beriman, atau setidaknya hampir semuanya beriman, langsung iman, langsung Islam. Kenapa? Mereka sudah dari kecil kenal Nabi Muhammad SAW, sudah tahu memang dari kecilnya ini Nabi Muhammad ini luar biasa, nggak seperti anak kecil biasa, sudah kelihatan. Nah, maka jadi pertama hakikatnya ini adalah apa? Bukan pembersihan secara fisik, tapi apa? Pembersihan secara maknawi, secara rohani. Ya. Dan kemudian hikmahnya adalah ini sebagai irhas, sebagai muqaddimah kenabian dan rahmat bagi orang-orang agar mudah menerima Islam ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, ya. Ya, jadi tema kita masa kecil atau masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masa remaja. Nah, ini kan masih anak-anak, nanti remaja Nabi Muhammad SAW seperti apa? Apakah seperti kita, ya, yang main lato-lato gitu ya, atau gimana? Nah, kita nanti akan bahas ya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita umur panjang dan juga berikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan, dalam menuntut ilmu, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesehatan, kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan guru kita Ustaz Zamzami dan keluarganya dan seluruh tim Qobasiyah, kameramennya yang mau upload nanti di YouTube dan sebagainya. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah luangkan rizkinya, Allah berikan keberkahan, kemudahan dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا kurang lebih mohon maaf. إلى اللقاء ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.